Selamat siang Ibu dan Ibu Nelmi. Siapa? Oke, hari ini kita akan melakukan coaching individual recovery. Oke, pada coaching kali ini ada 3 rubrik penilaian yang akan saya lakukan, yaitu pra coaching dan selama coaching dan pasca coaching. Nanti saya akan melakukan pengamatan dan saya akan memberikan beberapa pertanyaan sebelum dan sesudah coaching. Nah, Ibu, kira-kira apa kompetensi yang akan Ibu kembangkan pada coaching hari ini? Untuk coaching hari ini Pak, saya akan mengembangkan 3, yaitu presentasi, yang kedua mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot Pak. Oke, ada 3 ya Bu ya. Kira-kira dari ketiga kompetensi tersebut yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini apa ya? Mendengarkan aktif Pak. Untuk mendengarkan aktif, indikator apa yang ingin Ibu harapkan terlihat hari ini? Jadi saya berharap untuk kali ini yaitu kunci dapat menemukan solusi atas permasalahannya dan menentukan langkah-langkah selanjutnya apa yang akan dilakukan tersebut. Oke Bu, kalau saya sudah menangkap yang akan Ibu lakukan, saya sebagai observer, saya akan melakukan observer terhadap praktik kali ini, coaching kali ini. Oke, silakan Ibu melakukan coaching. Siapa? Baik Bu Nelmi, kemarin saya lihat kayaknya Bu Nelmi ke kantor saya. Ada apa ya Bu Nelmi? Iya, kemarin saya mau nyari Bu ini ya, jadi saya kayaknya pengen mengeluarkan unek-unek ya dari permasalahan saya. Iya, jadi saya itu sampai sekarang nih sudah 3 bulan berlalu ya CGP ini, tapi saya itu masih belum pede, masih ragu-ragu bagaimana memberikan pembebasan yang bisa diterima oleh teman-teman gitu Bu Edi. Terus apa yang menyebabkan Bu Nelmi ragu seperti itu? Iya, jadi saya apa namanya ya, karena di sana itu masih baru ya, baru 1 tahun saya di sekolah ini, tahu-tahu saya diambil di lulus jadi guru penggerak, jadi saya merasa itu agak enak gitu ya sama teman-teman yang lain, padahal yang lain itu lebih senior ya, lebih bagus, lebih banyak gitu. Jadi saya tuh takut kalau masih tahu itu nanti gak didengar, takut nggak nanti diajukan kayak gitu Bu Edi. Jadi rasanya seperti itu. Terus untuk Bu Nelmi sebenarnya apa yang ingin dicapai oleh Bu Nelmi sendiri? Saya pinginnya tuh dari coaching hari ini yang saya minta dari Bu Edi, saya itu jadi menemukan solusi ya, biar saya jadi lebih pede gitu untuk melakukan pembebasan nanti pada teman-teman di sekitar saya. Baik Bu Nelmi, untuk Bu Nelmi sendiri untuk kedepannya apa yang ingin Bu lakukan, ingin Bu Nelmi lakukan supaya dapat berbaur dengan teman-temannya, terus tidak ada perasaan ragu-ragu, tidak ada malu lagi seperti itu Bu Nelmi? Iya, sebenarnya sih selama ini saya sudah berusaha ya untuk dekat dengan teman-teman ya, untuk pelan-pelan memberikan informasi tentang kegiatan CGP ini sehingga mereka bisa nanti menerima apa namanya kegiatan CGP ini ternyata ada manfaatnya. Nah, itu yang bagus ya. Kalau saya bisa membuat rentang nih Bu Nelmi, kalau dari rentang 1 sampai 10, kira-kira Bu Nelmi sekarang posisinya ada di mana Bu Nelmi? Saya tuh masih di posisi 6 kali ya Bu Edi. Oke.
masih di posisi 6. Nah, kira-kira untuk kedepannya apa yang akan Ibu lakukan supaya bisa naik ke posisi 10 seperti itu? Oh, kalau 10 enggak ya, berarti ya, karena saya butuh energi kurang banyak ya, tapi saya pengen itu posisi 8 gitu ya, itu sudah bisa, mudah-mudahan saya bisa. Nah, hal yang kepikiran sih pada selama ini bagi saya itu, ya saya mungkin membuat perencanaan terlebih dahulu ya, membuat perencanaan yang baru, yang matang, terus dipersiapkan PT-nya yang menarik ya, terus kita contohkan terlebih dahulu di kelas kita masing-masing, nanti baru kita share gitu ya videonya ke teman-teman, gini loh yang namanya pembelajaran berdiferensiasi, gini loh pembelajaran yang menerapkan sosial emosional. Nah, saya pilihnya seperti itu, Betty. Nah, itu baru yang saya. Untuk kan biasanya kalau kita bekerja itu tidak bisa bekerja sendiri ya, Bu ya. Kira-kira siapa yang berperan untuk keberhasilan Bu Hermi selanjutnya? Ya, itu saya tentu saja ya, ini dukungan dari kepala sekolah yang pertama ya. Terus berikutnya adalah saya ingin mengajak teman-teman yang saat ini juga mendaftar sebagai CDP ya. Mudah-mudahan teman-teman ini nanti bisa ya membantu saya ya. Mungkin saya akan lebih melakukan pendekatan yang lebih intens lagi ya, agar program saya itu bisa tercapai, agar apa yang saya rasakan sekarang itu sudah tidak ragu lagi dan bisa kepercayaan diri bisa muncul ya. Gitu. Berarti untuk target utama Bu Hermi apa tuh hal yang harus diutamakan? Ya, target utama saya itu sebenarnya apa yang kita pelajari hari ini itu bisa tersampaikan kepada teman-teman, sehingga kita yang sebagai agen perubahan itu benar-benar bisa menjadi perubahan namanya wahana atau sarana perubahan di sekolah. Nah, itu yang saya pengen. Jadi untuk itu saya memang harus punya kepercayaan diri yang lebih untuk mentransfer apa yang sudah saya dapat di CGP ini ke teman-teman. Bu Hermi, mudah-mudahan berhasil ya. Terus bagaimana perasaan Bu Hermi nih setelah kita ngobrol bareng gitu? Saya jadi sekarang agak lumayan tercerahkan ya. Kayaknya saya jadi timbul baru untuk melakukan pembebasan nanti sama teman-teman di sekolahan. Ya, jadi terima kasih sama Bu Eti ya. Hari ini alhamdulillah saya bisa menemukan solusinya ya. Mudah-mudahan nanti kedepannya bisa saya lakukan dalam waktu dekat. Tetap semangat ya Bu Hermi. Ya. Semoga berhasil. Oke, terima kasih. Terima kasih kembali. Oke Bu Edi, saya sudah mendengarkan tadi selama coaching hari ini. Sudah banyak yang saya dengarkan dan menurut saya bagus ya. Kira-kira Ibu dari coaching kali ini apa yang sudah terlaksana yang Ibu lihat kompetensi yang sudah Ibu berikan? Baik Pak, menurut saya sudah melaksanakan alur Pak sesuai dengan prosedurnya langkah demi langkah seperti itu Pak. Jadi saya lebih menekankan untuk menyelesaikan masalah itu sesuai dengan alur Pak, tidak asal-asalan. Oke, terima kasih. Masih ada lagi kira-kira kompetensi yang Ibu berikan? Saya melihat bahwa percakapan kali ini dilaksanakan dengan rileks tanpa ada Ibu mendengarkan lebih aktif. Iya, betul seperti itu. Oke, Bu, menurut saya juga Ibu sudah melakukan yang terbaik. Ibu sudah terlihat sudah bagus dan menurut pengamatan saya Ibu melakukan sesuai dengan alur tadi dan Ibu lebih mendengarkan permasalahan dan sebagainya masalah-masalah yang coaching rasakan. Kira-kira kompetensi apa lagi yang akan Ibu kembangkan dari coaching selanjutnya? Jadi saya akan lebih memotivasi rekan kerja untuk dapat menyelesaikan segala permasalahan
supaya setiap kegiatan, setiap masalah dapat diselesaikan dengan baik, Pak. Oke, terima kasih Ibu. Semoga untuk coaching selanjutnya Ibu dapat mengembangkan kompetensi. Terima kasih. Baik, Selamat Pak. siang. Maaf ya. Selamat siang Bapak dan Ibu. Ya, Siang Ibu. hari ini kita praktek coaching ya bertiga. Nah, jadi sebelum praktek coaching kita lakukan, jadi saya akan menyampaikan beberapa rubrik penilaian. Yang pertama itu adalah penilaian pra observasi, yang kedua pas observasi, dan yang ketiga adalah pasca observasi. Nanti ada beberapa pertanyaan nanti yang akan saya ajukan kepada Bapak sebagai coach ya Pak ya. Iya. Nah, yang pertama Pak, nah untuk praktek coaching kali ini kira-kira kompetisi apa yang akan Bapak kembangkan? Ya, terima kasih. Sesuai dengan kompetensi coaching ada 3, yaitu present, mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot. Tapi untuk kali ini, untuk coaching kali ini saya akan lebih ke kompetensi mendengarkan aktif itu. Oke, iya berarti Bapak hari ini akan lebih menekankan kepada mendengarkan aktif ya Pak ya. Siap. Oke, bagus sekali kompetensi yang akan Bapak kembangkan. Nah, kira-kira di indikator ketercapaiannya dari praktek coaching ini yang Bapak harapkan itu seperti apa? Oke Bu, indikator pencapaian yang saya ingin lihat untuk kali ini coach dapat menemukan solusi dan langkah-langkah dari penyelesaian masalah itu sendiri. Oke Pak, ada lagi Pak? Dan kompetensi yang akan saya tetapkan hari ini yaitu mendengarkan. Oke Pak, oke terima kasih. Dipersilakan untuk melakukan praktek coachingnya ya. Terima kasih Bu. Pak Dodi dan Bu. Terima kasih. Ya. Selamat siang. Ibu kemarin mau datang ke kantor saya tidak ada. Kira-kira yang akan Ibu sampaikan apa? Baik Pak, saya ingin berkonsultasi sama Bapak tentang pendampingan Olimpiade Matematika yang akan kita laksanakan, Pak. Oh iya. Ada masalah kira-kira? Gini Pak, jadi untuk sarana dan prasarananya itu saya perlu dukungan dari sekolah. Terus untuk keaktifan anak-anak saya juga perlu motivasi dari rekan guru dan dari partisipasi orang tua Pak. Saya perlu. Masih ada lagi kira-kira? Kalau untuk yang lainnya mungkin kita perlu buku-buku pendamping Pak. Solusi yang akan Ibu lakukan kira-kira apa untuk menghadapi masalah seperti itu? Jadi begini Pak, yang pertama saya lakukan, saya akan membuat jadwal Pak, jadwal pelatihan pendampingan matematika. Yang kedua, saya akan mencari sarana-sarana pendukung untuk mendampingi saya, misalkan buku-buku pelatihan, terus lembar-lembar prinsip lainnya. Dan yang ketiga, saya akan mengundang orang tua Pak untuk meminta dukungan mereka supaya anak-anak dapat dimotivasi ketika di rumah ataupun pada saat kegiatan pendampingan. Kira-kira masih ada lagi langkah yang akan Ibu lakukan? Sepertinya untuk waktu terdekat adalah saya akan membuat jadwal Pak, karena kegiatan pendampingan itu kan berbenturan dengan kegiatan ekskul kita Pak. Berapa lama kira-kira waktu yang Ibu butuhkan untuk pendampingan ini dan pengembangan? Baik Pak, untuk Olimpiade itu kan akan dilaksanakan bulan Desember, jadi saya masih ada waktu sekitar 3 bulan Pak untuk melaksanakan pendampingan ini. Masih ada 3 bulan kira-kira untuk pendampingannya, berarti masih ada banyak. Oke, kira-kira Ibu pencapaian untuk Olimpiade ini kira-kira berapa? Seperti apa? Jadi saya berharap sekolah kita, karena sekolah kita kan sudah lumayan bagus Pak untuk prestasinya. Jadi saya mempunyai target bisa masuk ke tahap wali kota Pak atau tingkat kabupaten seperti itu.
Bagaimana kalau kira-kira tidak tercapai yang diharapkan? Baik Pak, untuk misalnya tidak tercapai, saya akan menargetkan kita harus masuk dulu tingkat kecamatan. Jadi untuk motivasi anaknya supaya nanti bisa masuk lagi ke tingkat kabupaten. Jadi menurut Ibu tindak lanjut selanjutnya setelah pendampingan tahun ini apa lagi yang harus dilakukan? Jadi saya akan mengadakan pendampingan secara kontinu Pak, supaya nanti anak terbiasa dengan berlatih soal matematika seperti itu. Oke. Apa Ibu membutuhkan yang lain atau rekan kerja kira-kira? Sangat Pak, jadi saya sangat membutuhkan rekan kerja, terutama guru-guru yang ada anak-anaknya mengikuti olimpiade, supaya guru-guru tersebut bisa memantau kegiatan anak-anak hari ini, bisa mengikuti atau tidak mengikuti. Kan saya harus tahu Pak anak ini seperti apa. Kalian memberikan motivasi juga. Betul Pak. Oke, Ibu tadi sudah menyampaikan masalahnya dan Ibu sudah menemukan solusi-solusi yang akan Ibu lakukan. Oke, Bu. Terima kasih Bu, terima kasih sudah datang ke kantor saya untuk menyampaikan masalah. Ya, terima kasih Pak. Bagaimana perasaan Ibu? Perasaan saya sekarang sudah sedikit lega Pak, karena saya merasa ada support dari Bapak, dari teman-teman untuk pendampingan kali ini Pak. Oh, terima kasih. Oke, terima kasih. Selamat siang. Oke, Bapak dan Ibu Eti, ya saya tadi sudah menyaksikan ya praktek coaching yang sudah Bapak lakukan, dan bagaimana nih menurut Bapak apakah kompetensi yang tadi Bapak ingin kembangkan itu sudah terlihat pada praktek coaching kali ini? Ya, terima kasih Bu sudah membimbing saya dan melakukan observan untuk saya kali ini. Menurut saya Ibu, saya sudah melakukan sesuai dengan alur kita Ibu, dan saya sudah banyak bertanya dan mendengarkan saya sudah mendengarkan aktif dari setiap permasalahan dan solusi dari coaching kali ini. Oke, iya, dari izin juga ya Pak, saya menyampaikan pengamatan dari praktek coaching kali ini. Ya benar sekali yang tadi sudah Bapak bilang ya, bahwa coaching yang sudah Bapak lakukan ini sudah mengikuti alur kita ya, dan ya sudah terlihat bagaimana coaching ya Bu Eti dalam hal ini berperan itu sudah menemukan ya solusi dari permasalahannya, dan juga ya saya sudah melihat Bapak di sini sudah membangun kemitraan ya, coaching yang berjalan dengan santai dan juga bisa menghasilkan solusi yang diharapkan oleh Ibu Eti. Oke Bapak, kira-kira kedepannya kompetensi coaching apa lagi yang pengen Bapak kembangkan? Oke, aku terima kasih Bu. Yang untuk kompetensi coaching selanjutnya, saya ingin mengembangkan kehadiran penuh Ibu, sehingga coaching bisa menemukan kompetensi dalam penyelesaian masalahnya. Oke, benar sekali Pak. Yang mudah-mudahan di lain kesempatan kompetensi dari ketiga coaching ini bisa Bapak kuasai lagi ya. Terima kasih untuk praktik coaching kali ini ya. Dan terima kasih juga kepada Ibu. Terima kasih Bu. Selamat siang Bu Nermi, selamat siang Pak Togi. Selamat siang Ibu. Hari ini kita akan belajar observasi bersama ya Pak ya. Untuk Bu Nermi akan saya tanyakan beberapa pertanyaan sebelumnya. Oke, untuk yang pertama, kira-kira apa kompetensi coaching yang akan Ibu kembangkan hari ini Bu terkait dengan pembelajaran hari ini? Iya, jadi sesuai dengan kompetensi coaching itu ada 3. Yang pertama itu ada kehadiran penuh atau present. Yang kedua ada mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot.
Baik, Ibu, dari ketiga kompetensi tersebut kira-kira mana yang akan dikembangkan Ibu terlebih dahulu? Saya pikir sih saya akan mengembangkan mendengarkan aktif ya, karena dengan mendengarkan aktif itu kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang akan menuntun si coach nanti untuk menemukan solusinya. Baik, Ibu Nermi, beberapa indikator tercapaian yang akan kita laksanakan nanti, kira-kira indikator apa yang akan Ibu capai sehingga terlihat bahwa melaksanakan coaching hari ini berjalan dengan baik? Tentunya sesuai dengan tujuan dari coaching, yaitu agar si coaching dapat menemukan solusi dari permasalahannya, bisa menemukan sendiri langkah-langkah dalam penyelesaian masalahnya. Baik Ibu, baik Bu Nermi, Pak Togi, silakan untuk melakukan coaching hari ini. Mudah-mudahan dapat menemukan solusi dari permasalahannya, Pak ya. Silakan Pak. Oke. Oke, Pak Togi, selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Sehat, Bu. Sehat. Semalam kayaknya saya dapat WA dari Pak Togi. Ini kira-kira nampak-nampaknya gitu ya ada permasalahan yang akan dibicarakan dengan saya. Kira-kira apa yang mau Bapak bicarakan gitu? Oh iya, Bu. Makasih, Bu. Maaf ya, semalam saya WA Ibu, jadi mengganggu kesibukan Ibu. Iya. Sebenarnya ada dalam pikiran saya, Bu. Saya kan masih guru baru Ibu di sekolah kita. Terus saya langsung terpilih jadi pendamping Olimpiade Matematika tahun ini. Jadi saya memiliki beberapa strategi. Yang pertama itu setelah saya masuk ke perpustakaan, saya melihat buku-buku Olimpiade untuk matematika tidak ada Ibu. Terus saya melihat daftar-daftar anak-anak yang ikut Olimpiade Matematika tidak ada yang masih terdaftar. Terus saya lihat kita belum mempunyai suatu sarana untuk Olimpiade Matematika ini. Contoh dulu di sekolah saya sebelumnya kami mempunyai kelas matematika itu. Jadi kelas matematika itu adalah wadah untuk pelatihan Olimpiade Matematika. Dan permasalahan yang ketiga itu Ibu, saya mendapatkan jadwal yang hampir bersamaan dengan ekskul yang lain. Jadi anak-anak lebih memilih ekskul olahraga seperti itu. Oke, berarti banyak sekali ya masalahnya ya Pak ya. Dan kalau boleh saya sebutkan lagi, pertama Bapak itu punya masalah mau melakukan sekolahnya mau menjadikan anak-anak untuk ikut Olimpiade. Bapak baru di tempatnya, tapi setelah Bapak periksa persiapannya itu masih belum terlihat ya. Ada tadi buku-bukunya belum ada, daftar anak yang ikut belum ada, sarananya juga belum terlihat ya, dan juga jadwalnya bentrok sama ekskul yang lain yang lebih diminati oleh anak. Nah, kira-kira dari pembicaraan hari ini, kira-kira apa yang Bapak ingin dapatkan solusi? Ya Bu, saya ingin mendapatkan ini jadwal-jadwal yang hampir yang tidak berdasarkan dengan ekskul yang lain. Jadi anak-anak bisa membagi jadwalnya, satu untuk ekskul, yang lain untuk mereka bisa terpisah. Terus yang kedua saya ingin buku-buku yang baru gitu. Sekolah kita dapat buku yang baru dan saya mempunyai ruangan khusus sebagai wadah kami untuk berpertemuan dalam matematika itu. Ya, berarti Bapak di sini mau memberikan ada jadwalnya, ada buku, ya, ada ruangan yang khusus. Nah, kira-kira ini untuk mencapai harapan Bapak ini, ya, apa yang Bapak ingin, nah, kira-kira apa yang harus Bapak lakukan? Oh iya, saya rencananya saya akan melakukan itu membuat proposal untuk pengadaan buku-buku Olimpiade tahun ini. Terus saya ingin
membuat proposal juga ke wakil bagian sarana prasarana tentang eh, lokasi atau ruangan yang dikhususkan untuk yang bisa dikhususkan untuk oleh PIAD matematika yang apa metlab itu. Terus saya ingin mengajukan juga ke wakil bagian kesiswaan untuk pembagian jadwal ekskulnya yang nggak cukup terarah. Iya, oke, berarti bagus sekali ya usaha Bapak itu untuk melakukan hal tersebut ya. Satu, jadwalnya yang akan diatur ulang ya, dibikin proposal ya untuk apa namanya pembuatan ruangan ataupun pengganti. Nah, kira-kira yang Bapak lakukan yang sudah Bapak lakukan sejauh ini itu apa aja Pak? Yang sudah saya lakukan itu sejauh ini masih dalam tahap itu observasi anak-anak. Kira-kira siapa yang mau untuk mengikuti Olimpiade Matematika. Terus saya memberikan motivasi kepada mereka bahwa setelah mengikuti Olimpiade Matematika mereka mendapatkan ilmu yang baru, dan menurut saya pengetahuan mereka lebih jauh di tingkat dari yang tidak mengikuti. Oke, tadi itu dari baru itu dari segi anaknya ya. Nah, yang sudah Bapak lakukan sejauh ini terhadap pengadaan misalkan ruangan itu, apakah Bapak sudah mengusahakan kepada pihak sekolah? Bagaimana Pak? Itu sekarang Ibu saya masih tahap pembuatan proposalnya. Jadi rencananya dalam 3 hari ini saya akan mengirim proposal kepada kepala sekolah dan wali masyarakat. Oke, berarti kalau kita buat nih ya rentang ya nilai dari level dari usaha Bapak ya dari 1 sampai 10, kira-kira Bapak udah berada di posisi berapa? Menurut saya masih dalam posisi 5 Bu ya, masih sebagian. Ya, kira-kira yang Bapak harap itu berada sampai di posisi mana supaya ini Olimpiade ini persiapannya bisa lebih matang? Ya, karena saya masih baru Ibu ya, saya hanya nggak perlu 9 aja sudah merasa ya, udah terbaik untuk saya. Itu bagus sekali ya Pak, dari 5 nanti ke 9, yang mudah-mudahan nanti dengan adanya pembuatan proposal dan penjadwalan ulang ya untuk persiapan Olimpiade itu bisa menghasilkan persiapan yang baik ya. Nah, kira-kira ini kapan ya kira-kira usaha atau proposal Bapak itu bisa segera disampaikan dan supaya bisa terrealisasi? Oh iya, karena kan kita mau melakukan pelaksanaan Olimpiade itu kan 3 bulan lagi Bu ya. Ya. Jadi saya akan usahakan secepat mungkin, paling tidak 3 hari ini, dalam 3 hari ini saya sudah memutuskan ke kepala sekolah. Oke. Nah, yang Bapak ajak nih untuk persiapan Olimpiade ini siapa aja Pak? Oke, untuk kali ini karena saya ingin membentuk meklabnya, jadi saya mengajak rekan-rekan yang sama mata pelajarannya dengan saya. Iya, benar sekali ya. Berarti Bapak sudah menemukan titik terang ya Pak ya, kira-kira persiapan Olimpiade yang seperti apa nanti yang akan Bapak lakukan ke depan dengan keterbatasan yang masih ada sekarang. Nah, kira-kira targetnya yang Bapak harapkan nanti dari Olimpiade ini seperti apa? Oh iya, karena saya juga masih baru dan saya baru di sekolah ini dan langsung saya ditunjuk, dan saya melihat sekolah di kita tahun kemarin sampai ke kabupaten, ya mudah-mudahan itu dengan waktu 3 bulan saya sekolah kita bisa sampai tingkat provinsi. Oh, oke, saya support ya Pak. Ya, mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan ini bisa berhasil ya. Kira-kira perasaannya sekarang bagaimana Pak? Perasaan saya plong itu setelah menyampaikan masalah saya, dan saya merasa tercerahkan dengan interaksi kali ini. Saya bisa menyampaikan segala masalah saya dan saya mendapatkan solusi-solusi dari masalah saya. Oke, yang mudah-mudahan ya Pak, yang saya lakukan hari ini bisa membantu Bapak di dalam mengatasi permasalahan Bapak hari ini. Ya, semangat terus ya Pak ya. Ya, Bu. Oke, terima kasih Bapak.
saya ingin menanyakan hasil observasi untuk pasca supervisi ya, atau juga kira-kira apa yang sudah menjadi indikator pencapaian pengembangan yang diinginkan untuk coaching hari ini ya Bu? Ya, tadi sesuai yang saya sampaikan di awal pada saat pra-observasi bahwa pada kesempatan coaching kali ini saya lebih mengedepankan kompetensi dari pendengarkan aktif ya, dan alhamdulillah tadi ya saya mendengarkan permasalahan dari Pak Bogi, dan juga sepanjang yang sudah saya lakukan saya sudah mengikuti alur kita yang sudah disarankan dalam praktek coaching ini. Baik Ibu, untuk coaching kali ini Ibu sudah menyampaikan catatan hasil observasi yang berbasis data ya Bu ya. Untuk kedepannya Bu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan setelah adanya coaching hari ini Bu? Untuk kedepannya saya mau lebih mengembangkan kompetensi yaitu kehadiran penuh ya, karena menurut saya dengan kehadiran penuh seorang coach itu nanti merasa lebih enjoy, merasa lebih tenang untuk menyampaikan masalahnya. Maka ketika dia merasa tenang, dia bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya, dan bisa menemukan langkah-langkah apa saja yang akan dia lakukan setelah praktek coaching. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga berhasil ya Bu. Oke, Ibu, terima kasih.